Sahabat Adrim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alkisah ada dua orang yang sudah tidak muda lagi, atau katakanlah sudah masuk ke masa usia senja, atau kita sebut sebagai lansia. Dua orang yang sudah tua ini, qadarullah mereka sama-sama menderita sakit kronis, dan keduanya di dalam kisah ini ditempatkan atau berada di sebuah rumah sakit dan berada di dalam satu ruangan yang sama. Mereka hanya terpisah oleh dua tempat tidur di dalam satu kamar, di mana kondisi dari kedua orang tua yang sedang sakit ini, yang satu tidak memiliki kemampuan untuk duduk, jadi sehari-harinya ia hanya terbaring. Lalu yang satu lagi dia masih bisa duduk, dan kemudian karena kemampuannya atau katakanlah kondisinya yang memungkinkan dia untuk duduk, maka kemudian rumah sakit atau dokter menempatkan mereka di dalam ruangan yang sama, dan kepada pasien yang bisa duduk atau pasien pertama, dokter menempatkannya di sisi dinding yang di sana terdapat sebuah jendela dan hanya satu-satunya jendela. Kemudian pasien yang kedua, orang tua yang satu lagi ini, ditempatkan di sebelahnya karena memang dia hanya mampu terbaring. Lalu kemudian dokter memerintahkan kepada pasien pertama yang mampu duduk ini untuk setiap sore menghadap ke jendela dan kemudian menceritakan kepada teman satu ruangannya atau teman tempat tidur sebelahnya yang hanya mampu terbaring, hanya bisa terbaring saja, untuk menceritakan bagaimana keadaan dan kondisi dunia luar yang dilihat oleh pasien yang bisa duduk ini. Lalu kemudian setiap ba'da asar atau setelah waktu asar menjelang, setelah melakukan sholat, maka pasien pertama begitu bersemangat untuk kemudian bercerita atau menceritakan kepada teman sebelahnya yang hanya mampu terbaring mengenai indahnya dunia luar. Setiap sore pasien pertama akan menceritakan pemandangan-pemandangan yang indah. Bahkan dikisahkan dari ceritanya ini, bagaimana indahnya sebuah danau, yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang berwarna-warni. Kemudian ada hewan-hewan, burung-burung, ada angsa yang berenang, ada bebek-bebek yang juga berenang dan mencari penghidupan di danau itu. Kemudian juga banyak orang-orang berdatangan, bahkan di sana disediakan ada sampan, dan banyak kemudian pasangan-pasangan suami istri yang memanfaatkan fasilitas sampan tersebut, kemudian melayari sekeliling danau. Apalagi ketika pemandangannya cerah, matahari bersinar terang, kemudian angin semilir menggoyangkan dahan-dahan, dan itu semua digambarkan dengan kata-kata kepada pasien yang kedua, yang begitu semangat mendengarkan cerita dari teman satu kamarnya ini. Qadarullah, hal tersebut berjalan dalam waktu yang lama, atau terus menerus terjadi hinggalah satu hari pasien kedua yang hanya terbaring di tempat tidur ini mendengar kabar dari kesibukan perawat yang sedang menangani pasien, karena memang di dalam ceritanya kedua pasien ini sama-sama menderita penyakit kronis. Lalu kemudian pasien pertama, dari pendengarannya terhadap apa yang dikerjakan oleh para perawat, dia mendapati kabar bahwa teman setianya yang setiap waktu asar menceritakan pemandangan dunia luar ternyata sudah meninggal dunia. Lalu kemudian dengan bersusah payah pasien kedua ini memanggil perawat dan bertanya tentang keadaan temannya yang selama ini menceritakan kepada dia bagaimana pemandangan dan indahnya dunia luar. Lalu kemudian dengan perasaan sedih perawat ini mengatakan bahwa
teman sekamar Anda sudah meninggal dunia. Lalu kemudian apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa dia mendapati cerita dari perawat ini bahwa teman yang selama ini menceritakan pemandangan dunia luar, ternyata beliau merupakan seseorang yang buta, tidak memiliki penglihatan. Dan lebih terkejut lagi ketika dia meminta perawat untuk mengantarnya ke jendela di mana biasa temannya ini berduduk dan menceritakan apa yang cerita-cerita indah tentang dunia luar, yang dalam persepsi pasien kedua ini adalah apa yang dilihatnya. Ternyata dia mendapati di sebalik jendela itu hanyalah sebuah dinding bisu, dinding atau tembok yang melingkari atau membatasi rumah sakit dengan dunia luar. Terkadang orang melupakan apa yang Anda katakan dan apa yang Anda perbuat, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan perasaan baik yang Anda berikan kepada mereka. Karena itu, janganlah pernah sekali-kali kita bakhil, kita pelit, kita menghitung-hitung kebaikan kita kepada orang walaupun sedikit. Sekalipun itu kecil, berupa tindakan, berupa perbuatan, atau mungkin sebuah materi yang mungkin nilainya tidak seberapa. Sekalipun misalnya kita tidak memiliki materi lalu kemudian kita berbuat sesuatu hal yang kecil, maka sesungguhnya jika itu adalah kebaikan, ada nilai berharga yang tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis yang kemudian ini menjadi sebuah pesan bagi kita betapa bernilainya perbuatan baik kita kepada saudara kita walaupun kita pandang kecil, walaupun mungkin dipandang remeh oleh orang lain. Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Sebenarnya sesungguhnya senyum indahmu di wajahmu kepada saudaramu, maka itu menjadi sedekah bagi kamu. Oleh karena itu sahabat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang saya sebutkan tadi dan juga bagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan perbuatan kecil yang sesungguhnya tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian harus memotivasi kita bahwa kita harus menebar kebaikan dimanapun kita berada. Seperti apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ketakwaan tidak semesti berbentuk perbuatan yang besar, yang memerlukan effort yang besar, mengumpulkan kerumunan massa, atau katakanlah mungkin dengan jumlah materi yang besar. Tidak semestinya itu. Perbuatan-perbuatan kecil tetapi bernilai kebaikan, menyenangkan perasaan orang, senyum, kemudian juga mungkin sekedar membukakan pintu kepada orang yang hendak keluar masuk, atau mungkin sekedar menunjukkan jalan ketika ditanyakan, maka sesungguhnya itu akan menjadi bekal bagi kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi perbuatan-perbuatan kecil yang kita kerjakan tetapi banyak jumlahnya, setiap hari, setiap jam kita lakukan, maka tentu perbuatan-perbuatan kecil ini juga akan menjadi besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan orang-orang yang suka mendawamkan dan merutinkan perbuatan-perbuatan yang kecil tetapi bernilai kebaikan, sehingga kemudian ini menjadi bagian dari karakter kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, menggambarkan betapa mulianya akhlak seorang muslim dan seorang mukmin. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetaplah bersama kami di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family.